Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada presentasi kami kelompok 2 dengan materi kelima, yaitu ejaan yang disempurnakan dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bunda Anggia Suci Pratiwi MPD. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Nindi Hairunisa, yang kedua Intan Ajahra, yang ketiga Siti Ani Sumarni, yang keempat Nopi Sulastri, dan yang kelima Ai Sopianti. Materi yang akan kami sampaikan dalam presentasi kali ini, yang pertama yaitu sejarah perkembangan ejaan yang disempurnakan, yang kedua perbedaan dengan ejaan sebelumnya, dan yang ketiga yaitu cara penulisannya. Sebelum kita membahas tentang ejaan yang disempurnakan, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu ejaan. Ejaan adalah sebuah cara atau aturan menulis kata-kata dengan menggunakan huruf-huruf menurut disiplin ilmu bahasa. Dengan adanya ejaan, diharapkan para pengguna bahasa Indonesia dapat menggunakannya dengan baik dan benar sesuai aturan-aturan yang ada. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan atau yang disingkat sebagai EYD merupakan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972 menggantikan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1972 berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 diberlakukanlah ejaan Latin bagi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Perbedaan ejaan yang disempurnakan dengan ejaan sebelumnya. Yang pertama ada di perubahan huruf. Di sini kami telah menyediakan sebuah tabel perbedaan antara EYD dengan ejaan lama. Silakan teman-teman bisa memahaminya, dan di sana juga sudah terdapat sebuah contohnya. Perbedaan yang kedua yaitu ada di huruf serapan. Dalam ejaan yang disempurnakan terdapat 3 huruf serapan, yaitu F, V, dan Z. 3 huruf itu merupakan huruf serapan dari bahasa asing. Contohnya fisik, universitas, zakat. Yang ketiga yaitu adanya huruf Q dan X. Huruf Q dan X lazim digunakan dalam ilmu pengetahuan, itu tetap dipergunakan. Contohnya Furqan dan Sena. Yang terakhir yaitu penulisan di. Ada 2 cara penulisan di. Yang pertama, di akan dipisahkan dengan kata selanjutnya jika kata selanjutnya berupa kata benda. Contohnya di kantor. Yang kedua, penulisan di akan disambungkan dengan kata selanjutnya jika kata selanjutnya adalah kata kerja. Contohnya dimakan. Cara penulisan yang baik dan benar menurut ejaan yang disempurnakan. Kesatu, pada penulisan jabatan. Ada 2 macam, yaitu jabatan yang diikuti dengan nama orang, contohnya Presiden Joko Widodo. Huruf P dari kata presiden harus menggunakan kapital karena diikuti dengan nama orang. Selanjutnya, jabatan yang tidak diikuti dengan nama orang, contohnya hari ini Bupati mengadakan rapat. Huruf B pada kata bupati tidak menggunakan kapital dikarenakan tidak diikuti dengan nama orang. Kedua, yaitu pada penulisan bangsa dan suku. Contoh pada penulisan bangsa yaitu bangsa Indonesia. Huruf I dari kata Indonesia harus menggunakan kapital. Contoh pada penulisan suku yaitu suku Sunda. Huruf S dari kata Sunda harus menggunakan kapital. Juga dengan yang lainnya ya. Yang ketiga yaitu pada geografi. Contoh pada penulisan geografi ini ada 2 macam, yaitu geografi yang tidak menjadi unsur nama diri dan geografi yang menjadi unsur nama diri. Contoh geografi yang tidak menjadi unsur nama diri ini tahu Sumedang. Huruf S dari kata Sumedangnya tidak menggunakan kapital. Dan untuk geografi yang menjadi unsur nama diri yaitu besok lusa kita akan pergi ke Bogor. Huruf B dari kata Bogornya harus menggunakan kapital. Yang keempat yaitu penulisan pada bentuk ulang sempurna. Contohnya pada nama lembaga pemerintahan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Huruf U pada kata undang-undang, dua-duanya itu harus menggunakan huruf kapital. Yang kelima yaitu penulisan kata depan dan kata sambung.
Huruf kapital merupakan huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata seperti di, ken, yang, dari, dan untuk yang tidak digunakan pada posisi awal. Biasanya ini digunakan pada penulisan judul cerpen maupun novel. Contohnya seperti harimau tua dan ayam centil. Semua awalan katanya menggunakan kapital. Namun, di dalam kata dan itu tidak menggunakan kapital. Yang kedua, yaitu penulisan huruf miring. Yang pertama ada penulisan pada nama buku. Biasanya digunakan untuk memberi keterangan judul buku di dalam sebuah cetakan atau artikel. Yang kedua ada bahasa asing. Biasanya huruf miring ini digunakan untuk memberi tanda pada bahasa yang asing. Yang ketiga ada bahasa ilmiah. Huruf miring juga digunakan untuk memberi tanda pada istilah-istilah untuk bahasa ilmiah. Penulisan penggunaan angka. Yang kesatu ada lambang bilangan. Biasanya digunakan pada penomoran dalam sebuah karangan. Contohnya menomori bab pada buku ataupun makalah. Ini bisa menggunakan angka biasa seperti 1, 2, dan 3 ataupun angka Romawi. Yang kedua ada ukuran. Angka juga digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, satuan waktu, nilai mata uang, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada nomor. Angka digunakan untuk nomor rumah, apartemen, jalan, dan lain-lainnya. Untuk penggunaan kata terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu kata turunan. Kata turunan juga terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama awalan dan akhiran. Untuk awalan dan akhiran, untuk gabungan kata ini ditulis rangkai. Contohnya seperti bertepuk tangan, dilipat gandakan. Kemudian yang kedua itu kombinasi. Kombinasi ini juga untuk gabungan kata itu ditulis rangkai, contohnya antar kota dan anti kekerasan. Kemudian yang kedua yaitu kata gabungan. Di sini juga sama terbagi menjadi 2, ada istilah khusus dan kata serangkai. Istilah khusus sebagai tanda hubung untuk menegaskan ya, contohnya seperti anak istri saya, ibu bapak kami, seperti itu. Untuk kata serangkai ini harus ditulis serangkai, contohnya ada kalanya, duka cita, dan daripada. Untuk yang ketiga yaitu singkatan dan akronim. Ini juga sama dibagi menjadi 2. Yang pertama singkatan 3 huruf dan mata uang. Contohnya untuk singkatan 3 huruf biasanya penulisan dan lain-lain disingkat menjadi DLL. Kemudian untuk singkatan mata uang contohnya seperti IDR dengan huruf besar, yaitu Indonesia Rupiah. Yang selanjutnya ada akronim dengan huruf kapital dan huruf biasa. Untuk contoh dengan huruf kapital yaitu SIM dengan huruf besar, surat izin mengemudi. Untuk contoh huruf biasa bisa dicontohkan dengan pemilu, yaitu pemilihan umum. Yang keempat yaitu partikel. Di sini ada beberapa partikel. Yang pertama lah, kah, dan tah ya. Contohnya seperti bacalah, tidurlah. Biasanya kata ini ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Kemudian yang kedua ada partikel pun. Nah, contohnya seperti seorang pun. Kata ini ditulis serangkai terpisah dengan yang mendahuluinya.
Kemudian yang terakhir yaitu partikel per. Contohnya seperti per kilo, per meter. Kata ini ditulis mendahului atau yang mengikutinya. Penggunaan tanda baca. Pertama, tanda titik. Pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan, contoh, ayah tinggal di Solo. Pada akhir singkatan nama orang, contoh, A.S. Kramawijaya. Pada akhir singkatan gelar, jabatan, dan sapaan, contoh, dokter. Selanjutnya, tanda koma. Dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Selanjutnya, tanda titik koma. Tanda pakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara, contoh malah makin larut. Kami belum selesai juga. Dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Contoh, ayah mengurus tanaman di kebun. Selanjutnya titik 2. Dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemilihan. Contoh, fakultas itu mempunyai 2 jurusan, ekonomi dan ekonomi perusahaan. Selanjutnya, tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pengganti baris. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Selanjutnya, tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan khusus di luar kalimat. Selanjutnya, tanda elipsis. Tanda elipsis menggambarkan kalimat yang terputus-putus. Contoh, kalau begitu, titik-titik, ya marilah kita bergerak. Selanjutnya, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan dia berangkat? Selanjutnya, tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah, atau yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Contoh, alangkah seramnya peristiwa itu. Selanjutnya, tanda kurung. Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh, DIP, daftar isian proyek. Kantor itu sudah selesai. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian internal pokok pembicaraan. Contoh, sajak Tranggono yang berjudul Ubud, nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. Selanjutnya, tanda kurung mengapit angka atau huruf yang memerinci satu seri keterangan. Angka atau huruf itu dapat diikuti oleh kurung tutup saja. Contoh, faktor-faktor produksi menyangkut masalah berikut: A. Alam, B. Tenaga kerja, dan C. Modal. Selanjutnya, tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu jadi isyarat bahwa kesalahan itu memang terdapat di dalam naskah asal. Selanjutnya, tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Tanda baca selanjutnya, tanda petik. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Kedua pasang tanda petik itu ditulis sama tinggi di sebelah atau baris. Contoh, sudah siap? Tanya awal. Saya belum siap, seru Mira. Tunggu sebentar. Tanda petik mengapit judul syair, karangan, dan bab buku apabila dipakai dalam kalimat. Contoh,
Bacalah bola lampu dalam buku dari suatu masa dari suatu tempat. Selanjutnya, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun dalam petikan lain. Contoh, tanya Basri, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Contoh selanjutnya, tanda petik tunggal mengapit terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Lihat pemakaian tanda kurung. Contoh, rate of inflation, laju inflasi. Selanjutnya, tanda ulang 2 atau angka 2 biasa. Tanda ulang dapat dipakai dalam tulisan cepat dan notula yang menyatakan pengulangan kata dasar. Contoh, kata-kata disingkat menjadi kata 2. Selanjutnya, tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam penomoran kode surat. Contoh, nomor titik 7 garis miring PK garis miring 1973. Tanda garis miring juga dipakai sebagai pengganti kata dan atau per atau nomor alamat. Contoh, mahasiswa garis miring mahasiswi. Selanjutnya, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda apostrof menunjukkan penghilangan bagian kata. Contoh, Ali kan kusurati. Kan berarti akan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.